Saya mengundang kalian, teman-teman dewasa muda, pasangan muda, untuk join di acara Home Community Church setiap hari Kamis minggu pertama dan ketiga, jam 6:30 malam di Ekumene Hall, Mall Arta Gading, lantai 3. Sampai ketemu ya. Salam saudara, kita memasuki Abam episode 693. Ya. Oke, dari wanita usia 70 tahun menikah di Solo. Apa yang dimaksud akar kepahitan? Saya mendengarkan khotbah Bapak tentang hal ini berjam-jam tapi tidak mengerti. Akar kepahitan itu kebencian atau kemarahan terhadap seseorang karena orang itu melukai kita, merugikan, menyakiti, sehingga timbul kemarahan dan kebencian sampai pada taraf ingin membalas dendam, atau paling tidak ingin orang yang menyakiti kita itu celaka atau mendapatkan hukuman. Ya, itu akar kepahitan. Kalau tidak ada akar kepahitan, walaupun kita disakiti, kita tidak marah lagi, tidak menaruh kebencian dan tidak mengharapkan orang itu celaka, apalagi memiliki dendam. Ya, itu akar kepahitan. Hanya bisa diselesaikan dengan mendengarkan firman, doa di kaki Tuhan, dan berniat untuk tidak membenci. Tuhan berkati. Dari wanita usia 41 tahun sudah menikah 1 anak. Pak Eras, terima kasih sudah menjawab beberapa pertanyaan saya sebelumnya. Saat ini saya mau bertanya, Pak, atasan saya seorang homoseksual yang menjalani kehidupan dengan sesama jenis. Apakah sebaiknya resign saja? Terima kasih atas jawaban Bapak. Atasanmu homoseksual, ya, jadi pria maksudnya. Itu tidak ada urusannya dengan kamu. Kamu tetap saja kerja di situ. Apa urusan kamu dengan homoseksualnya? Ya. Oke? Tetaplah di situ, dan kalau mungkin kamu bisa jadi berkat untuk dia. Bawa dia untuk mengingat Tuhan, bawa dia untuk menyadari hidup ini singkat, bawa dia untuk mengerti adanya penghakiman yang membuat orang dibuang ke dalam api kekal atau bisa dipermuliakan bersama dengan Tuhan. Ya, itu. Tetap kerja di situ, ya, jangan moralis. Kamu tidak berhak menghakimi dan menghukum dia. Oke, teruskan. Dari pria usia 36 tahun, menikah 2 anak, ya, di Jakarta. Perkenalkan, saya seorang murtadin berasal dari negara tetangga dan juga seorang pelarian. Mula mengenal Tuhan Yesus dan pergi ke gereja saat lajang tahun 2011. Keluarga dan ormas di negara asal tidak menerima saya keluar dari kepercayaan lama. Saya diincar dan diancam dari tahun 2013 selepas pernikahan dan punya anak. Sehingga saat ini sudah lebih 8 negara saya dan keluarga kabur dari ancaman. Sehingga tahun 2018 paspor saya diblokir dan menjadi ancaman dari pemerintah karena sudah terkait kasus syariah atau penistaan agama. Sehingga 2018 hingga kini saya dan keluarga hidup sembunyi di Indonesia tanpa identitas, tanpa bisa bekerja, dan tanpa punya hak normal seperti orang normal. Walaupun istri dan anak asli Indonesia, saya dan keluarga masih punya keterbatasan dari dokumentasi dan berkas identitas khususnya buat anak-anak. Mohon sarannya apa yang harus saya buat? Kerinduan kami sekeluarga bisa dapat saluran untuk mendapatkan suaka ke negara ketiga. Sekarang status saya pencari suaka di bawah UNHCR, ya, UNHCR, tapi masih di bawah ancaman dari negara asal. Oke. Ini tidak bisa saya jawab di sini, tapi pasti staf saya akan menjawabnya. Dari wanita usia 38 tahun belum menikah,
Birau, Kalimantan Timur. Pak Pendeta, mama saya dari dulu adalah penggemar khotbah dan lagu-lagu Pak Eras. Tapi dulu saya tidak begitu tertarik mendengarnya, meskipun setiap pagi mama mendengarnya dengan tekun lewat radio. Karena menurut saya khotbah Pak Eras terlalu keras dan sulit dipraktekkan. Tapi saat masa pandemi sekitar 2 tahun lalu, saya kembali rindu mendengar khotbah-khotbah untuk membangun rohani saya, karena saya mulai merasa ada kekosongan dan kehampaan yang mendalam. Waktu saya iseng buka YouTube dan mendengar khotbah Pak Eras, entah bagaimana, saya merasa menemukan sesuatu yang selama ini saya cari, dan akhirnya semenjak hari itu saya terus ikuti khotbah Pak Eras. Kadang-kadang saya bisa merasakan hadirat Allah yang luar biasa, meskipun saya ikut ibadah hanya lewat online, Pak. Sering saya tidak tahan sampai menangis dengan begitu haru untuk semua kebaikan Tuhan, Pak. Dulu jangankan mengambil sumpah atau janji di hadapan Tuhan untuk hidup kudus dan suci, Pak. Untuk menyanyikan lagu rohani yang sekiranya saya tidak mampu melakukannya, saya tidak berani. Seperti lagu Ujilah Aku Tuhan, karena dalam hati saya tahu bahwa kalau Tuhan uji pasti gagal. Jadi saya tidak berani menyanyikannya. Setelah dengar khotbah Pak Eras, pemahaman saya semakin dibaharui. Waktu Pak Eras khotbah di GSKI Gajah Mada, meminta jemaat untuk mengambil sumpah hidup kudus, tidak bercacat, tidak bercela. Bapak paksa untuk angkat tangan di hadapan Tuhan. Awalnya saya takut, Pak. Tapi karena dorongan Roh Kudus saya ikut angkat tangan dengan berurai air mata. Karena saya tahu ini sulit. Tapi dengan begitu sekarang saya lebih hati-hati menggunakan mata, mulut, pikiran, dan perasaan saya. Saya percaya yang kamu katakan benar karena roh saya mengatakan kamu melakukannya dengan tulus. Terima kasih Pak Eras, semoga Pak Eras banyak panjang umur, sehat selalu dan dilimpahi berhikmat Tuhan untuk menuntun kami umatnya ke LP3. Saya juga dengar rutin Abam ikut doa pagi Pak, kecuali kalau ada tugas luar kota. Oh ya Pak, saya mau beli buku tulisan Pak Eras yang baru, bolehkah saya kirim? Oke, buku akan kami kirim. Ya, oke, terima kasih Tuhan memberkati. Saya senang baca tulisan kamu itu. Saya senang karena kamu tulus ya. Kamu keras sebenarnya orangnya, tapi kamu punya spirit atau roh itu lembut ya. Orangnya keras tapi rohanimu lembut. Rohmu lembut. Itu yang membuat kamu selamat. Waduh, puji Tuhan. Saya kira kamu juga wanita yang didoakan oleh orang tua, sehingga kamu bisa berkeadaan seperti hari ini. Selanjutnya dari pria usia 25 tahun, Palu, Sulawesi Tengah, single. Pak, di dalam kitab Yosua 2 kita dapat menjumpai kisah bangsa Israel menghancurkan tembok Yeriko. Pertanyaan saya adalah, apakah Tuhan bersikap kompromi dengan perbuatan Rahab? Ayat 4 dan 5 yang nantinya di dalam kitab PB Ibrani 11 ayat 31 diperhitungkan menjadi sebuah kebenaran atau iman yang benar yang berbohong demi menyelamatkan para pengintai utusan bangsa Israel. Jika tidak, lalu apakah terjemahan LAI yang kurang tepat dalam hal menerjemahkan ini? Namun jika iya, berarti kita dapat dibenarkan jika berbohong demi kebaikan. Sama seperti salah satu cerita dongeng Robin Hood yang mencuri demi memberi makan orang, khususnya orang-orang miskin. Sebab yang selalu saya dengar dari khotbah-khotbah Bapak rohaniku, tak ada namanya berbohong demi kebaikan khususnya bagi orang percaya. Apapun itu, jika niatnya baik namun dilakukan dengan cara berbohong tetaplah dosa. Mohon pencerahan Pak Gembala dan rohaniku, Pak Gembalaku dan Bapak rohaniku. Demikian yang ingin saya tanyakan. Mohon maaf sebelumnya Pak rohaniku, pertanyaan panjang ya. Ini saya tanyakan untuk mencari tahu jawabannya supaya kelak ketika ada yang mempertanyakan, khususnya orang-orang skeptis dengan Injil, saya dapat jawab gitu maksudnya ya. Oke, terima kasih untuk pertanyaan kamu ya. Pria di Sulawesi Tengah ya. Di dalam kitab Yosua ya kita menemukan kisah mengenai Rahab yang menyelamatkan pengintai dengan
menipu atau berbohong, ya. Dia mengatakan bahwa dia tidak tahu. Nah, satu hal yang saya harus beritahukan kepada kamu bahwa standar yang kita bisa kenakan untuk orang itu beda-beda. Atau standar yang dikenakan Tuhan untuk setiap orang itu beda. Ya. Kalau ini kita lakukan jelas berdosa. Tuhan tidak akan pernah memberikan pencobaan seseorang melampaui kekuatannya. Kalau kita jadi Rahab, kita akan berkata, saya tidak akan jawab. Tapi kamu tahu nggak, saya tidak akan jawab. Kita lebih baik mati daripada kita bohong. Tapi Anda tahu bahwa Rahab ini pelacur. Moral pelacur juga pasti tahu Anda. Anda pasti tahu moral pelacur. Jadi ya bisa dimengerti. Tetapi niatnya dia untuk kepentingan Tuhan. Tuhan hargai. Kepercayaannya kepada Elohim Yahweh bahwa bangsa Israel punya Allah yang benar, Tuhan hargai. Adapun akibat dari dusta itu, apakah dia mengalaminya hari-hari itu, kita tidak pernah tahu. Ya, jadi yang pertama, setiap orang punya ukuran tuntutan kebenaran. Nah, seorang pelacur seperti Rahab ya tidak bisa diharapkan dituntut jujur seperti orang lain yang punya moral yang mestinya lebih baik. Kalau kita jadi Rahab waktu itu, kita tidak akan menjawab dengan bohong. Kita akan berkata, saya tidak akan jawab. Tapi kamu tahu nggak, saya tidak akan jawab. Lebih baik kita dibunuh daripada kita bohong. Tapi untuk Rahab, ya jangan Anda kenakan ukuran bajumu untuk Rahab. Dia pelacur dengan gaya dan pola hidup yang tentu lebih rendah dari moral orang pada umumnya. Tapi usahanya untuk menolong bangsa Israel yang adalah umat pilihan Allah dan keyakinan Rahab bahwa Allah Israel itu Allah orang benar diperhitungkan oleh Tuhan. Itu jawaban saya. Top. Amin. Dari pria usia 22 tahun, Pak Eras sebelumnya terima kasih atas jawaban-jawaban yang diberikan. Saya mau tanya Mazmur 127, Pak. Oh ya Pak, saya jemaat Betani Surabaya. Kapan Pak Eras ke Surabaya lagi? Hehehe. Oke, belum ya. Belum ke Surabaya lagi. It's okay. Belum ke Surabaya lagi. Sekarang ini Mazmur 127. Rasanya saya tahu ya. Mazmur 127. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ayat 2 tidak bisa dipisahkan dari ayat 1. Ayat 1 mengatakan jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sia usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Artinya hanya Tuhan yang dapat membuat seorang sukses dan berhasil. Kamu mau bangun pagi atau duduk sampai jauh malam, percuma. Tetapi yang jelas Tuhan menyediakan roti yang diperolehnya dengan susah dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab Tuhan memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Begini, intinya begini. Kita harus mengandalkan Tuhan. Jikalau bukan Tuhan, sia-sia semua usaha kita. Kita harus mengandalkan Tuhan. Ya, karena Tuhan menyediakan roti bagi kita atau berkat bagi kita di luar pengetahuan kita. Jadi kita percaya Tuhan akan pasti memelihara, melindungi kita. Karenanya kita harus mengandalkan Tuhan. Tetapi orang yang mengandalkan Tuhan itu bukan hanya di dalam pikiran dan hatinya mengandalkan Tuhan. Bukan hanya pikiran dan keyakinan di dalam nalar. Tetapi ada tindakan yang menunjukkan seseorang itu mengandalkan Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti menghormati Tuhan. Orang yang mengandalkan Tuhan pasti hidup benar.
Orang yang tidak menghormati Tuhan dengan cara hidup yang tidak sesuai kehendak Allah tidak layak diberkati. Ia mau bangun pagi-pagi, duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah. Ia tidak ada di dalam berkat Tuhan. Jadi hanya orang yang mengandalkan Tuhan secara benar, dengan sikap hidup yang baik, dengan sikap menghormati Allah, akan diberkati. Sebab Allah memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Artinya di luar pengertian dia, Allah sudah menyediakan berkat. Ya, yang dicintainya, ini kalimat paling bagus. Orang yang mengandalkan Tuhan, orang yang dicintai Tuhan. Karena mengandalkan Tuhan yang secara benar adalah orang-orang yang hidup dengan sikap menghormati Tuhan. Dan sikap menghormati Tuhan ditunjukkan dengan kelakuan yang baik. Kira-kira itu ya kebenaran yang bisa saya sampaikan. Puji Tuhan. Oke. Dari wanita usia 46 tahun. Oke, ini mau ini aja lah ya. Oke. Sekarang saya lewati saja karena ini perlu dikonseling khusus. Tetapi wanita ini punya kesaksian bagus ya. Wanita ini sempat meragukan ajaran Pak Eras, lalu menggumuli dalam doa dan memperhatikan sungguh-sungguh. Baru akhirnya Tuhan beritahu ya. Akhirnya yakin yang Pak Eras ajarkan adalah kebenaran firman Tuhan yang murni. Ini luar biasa ini. Ini pengalamannya luar biasa wanita ini. Tapi akan didampingi ya oleh orang kami. Puji Tuhan, terima kasih untuk wanita ini yang panjang sekali tulisannya. Tetapi digarap oleh Tuhan luar biasa. Oke, Tuhan memberkati. Sekarang saya teruskan dengan pria usia 34 tahun. 3 anak, pekerjaan freelance. Pak rohaniku, Pak Eras, semoga sehat-sehat selalu ya Pak, karena saya masih sangat haus akan kebenaran yang selalu Pak Eras sampaikan. Dalam forum ini saya mau menanyakan Pak, Bapak selalu bilang sediakan waktu untuk doa pribadi, apa cukup jika hanya doa pribadi saja Pak tiap hari, tanpa harus datang ke gereja setiap minggu atau bahkan pertengahan minggu? Apa cukup Pak hanya dengan doa pribadi saja tanpa harus mencari kebenaran khotbah meski online? Oke, saya jawab dulu. Doa pribadi itu salah satu dan yang paling sering ditinggalkan orang. Ke gereja, mendengarkan khotbah lewat online dan berbagai kegiatan rohani itu wajib. Itu juga harus. Tapi doa pribadi yang sering dilupakan orang atau ditinggalkan itu yang harus saya tekankan. Karena lewat doa pribadi seseorang mengalami perjumpaan dengan Tuhan secara khusus. Dan berkatnya luar biasa. Oh ya Pak, saya ada sedikit komplain. Kebetulan saya beribadah di GSKI MAG Pak. Di sana bengis-bengis ya Pak. Banyak sekali yang tag tempat duduk. Posisi saya di Jakarta Barat Pak. Saya di GSKI MAG menggunakan transportasi umum yang kurang lebih memakan waktu 2 jam. Saya selalu spare waktu untuk bisa duduk di bagian depan Pak. Tapi selalu kalah sama yang tag tempat. Dan orang yang akan duduk di sana pun datang telat sekali. Sudah mendekati jam ibadah baru datang. Kalau hanya setengah bangku ya di tag mungkin nggak apa-apa Pak. Tapi ini bisa dari ujung ke ujung di tag. Kan nggak adil ya Pak, orang yang sudah niat datang dari pagi-pagi kalah sama orang yang datang siang dan langsung dapat tempat duduk. Wow. Terima kasih untuk masukannya ya bro. Aku salut sama kamu, anakmu 3 ya. Usiamu 34 tahun, kamu naik kendaraan umum. Ya Tuhan memberkati kamu ya. Tapi kalau yang di tag itu bagian depan mungkin
bagian paling depan kali. Baris kedua saya kira nggak di tag. Apakah di tag juga ya? Saya sebagai gembala kadang-kadang melihat, tapi sering saya juga tidak terlalu perhatikan. Tapi terima kasih untuk masukan ini, ya. Terima kasih, kamu akan diberkati Tuhan sayang, ya. Oke, kamu seumur anak saya kamu, ya. Sekarang dari wanita usia 43 tahun, Pak, selamat, mohon doakan Pak karena sudah 22 tahun ngekos gak punya rumah. Mohon tolong agar doa saya punya rumah. Sudah stres banget. Kamu itu jangan gara-gara gak punya rumah stres. Yang sudah punya rumah pun banyak stres karena rumahnya terlalu besar. Ini orang gak pernah gak stres. Manusia kan selalu akan mengalami banyak sumber stres. Jadi saran saya kepada kamu adalah kamu percaya ada rumah besar di surga. Kalau di dunia ini kamu ngekos, tidak punya rumah, jangan takut. Kamu pasti ada tempat berteduh. Tidak mungkin kamu tinggal di bawah kolong jembatan. Kamu anak Tuhan ya. Kamu pasti akan disertai Tuhan. Kapan punya rumah ndak usah maksa. Karena Tuhan berfirman asal ada makanan pakaian cukup ya, bukan makanan pakaian plus rumah. Jalani saja hari. Kalau selama kau masih merasa kurang dengan satu hal yang kamu anggap kebutuhan mutlak, kamu tidak bisa mengalami Tuhan sayang. Ya, oke, ikuti Om Eras, berkemas-kemas, jangan pikiran duniawi. Kamu harus berani berkata, sekalipun dagingku hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Kamu mesti punya prinsip, aku bisa hidup tanpa siapa-siapa dan tidak punya apa-apa. Tapi aku tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Dengan sikap ini kamu baru bisa memuja Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Jangan jadikan rumah itu berhala. Oke, dari pria usia 30 tahun berpacaran di Jakarta. Om, saya tinggal di Jakarta dan sudah ikuti khotbah Suara Kebenaran sejak tahun 2017. Saya merasa banyak hal yang harus saya benahi, apalagi soal kedagingan saya. Saya anak pertama dari 2 bersaudara, berpacaran dengan wanita single berusia 25 tahun, anak terakhir dari 4 bersaudara. Kami sudah berpacaran 3 tahun, awalnya pacar saya beragama Buddha dan sepakat mau ikut saya untuk beragama Kristen. Selama berpacaran banyak suka duka yang kami lewati walaupun sering bolong ikut ibadah. Tapi saya merasa pacar saya tidak memiliki kerinduan untuk menjadi sempurna seperti Bapak. Hampir setiap bulan kami bertengkar untuk putus selama setahun belakangan ini. Terkadang hal kecil bisa dipermasalahkan oleh dia dan akhirnya saya ikut emosi karena tidak bisa mengerti diri saya. Awalnya tahun depan kami mau menikah tapi karena hal keuangan kami menundanya. Kami tidak pernah secara langsung melakukan hubungan seks. Tapi kami sering memuaskan nafsu satu sama lain dengan berciuman dan meraba satu sama lain. Hampir rutin setiap bulan kami bertengkar karena sifat dia yang suka ngambek dan akhirnya memancing emosi saya hingga mengatakan ingin putus. Tapi setelah beberapa hari saya pasti minta maaf dan dia sama sekali tidak mau minta maaf dan akhirnya bulan berikutnya dia bersifat seperti itu lagi karena tidak mau saling sepakat, saling mengerti kenapa bisa terulang kembali. Saya terkadang marah dan meminta putus karena ingin dia mengerti situasi saya seperti apa. Memang terkadang saya merasa tidak harus emosi seperti itu. Tapi sifat kekanak-kanakannya yang membuat kadang saya jengkel. Sudah beberapa kali kami putus dan akhirnya saya menghampiri dia dan minta maaf. Karena saya merasa ada tanggung jawab saya karena mengajak dia ke Kristen. Apakah yang saya lakukan benar atau memang seharusnya putus saja Om? Oh iya kabari ya Om. Oke. Saya sebenarnya kasihan dengan wanita ini nak. Wanita ini juga sebenarnya sudah tutup pintu hati terhadap pria lain, tetapi menunjukkan dirinya kepada kamu. Tetapi memang wanita ini bermasalah karena dia menjadi anak paling kecil, dia biasa dimanja, keinginannya dituruti,
dan dia tidak matang. Jadi kamu pasti melihat kekanak-kanakan dia. Kalau kamu teruskan menikah dengan dia, kamu harus membayar mahal harganya. Kamu akan membayar mahal harganya. Tapi kamu sekarang tidak bisa melupakan dia. Hati kamu sudah terikat erat dengan dia. Hanya kamu sesekali menghadapi keadaan dia dan itu benar-benar menjengkelkan. Nasihat saya adalah pikir ulang untuk menikah dengan wanita ini. Tapi kalau kamu sudah bertekad menikah dengan dia, kamu membayar mahal harganya. Wanita ini tidak rohani, tapi tidak jahat. Hanya dia tidak dewasa rohani. Ya, nanti kalau kamu bertumbuh dalam Tuhan, sedangkan dia tidak punya landasan untuk bertumbuh, kamu akan menghadapi kesulitan. Nah, sekarang kamu tanya Roh Kudus ya, apa yang harus kamu lakukan, meneruskan atau tidak. Ini di luar wilayah saya. Ya, Tuhan memberkati kamu. Tapi kamu anak baik ya. Oke. Dari pria usia 41 tahun. Terima kasih Pak atas jawaban pertanyaan yang sudah saya ajukan mengenai istri saya yang selalu menuduh saya selingkuh. Apa yang saya tanyakan telah Pak Eras jawab. Saya sudah lakukan apa yang Pak Eras anjurkan di episode 650. Saya mesti diam ketika istri saya menuduh saya terus. Namun keadaan tidak semakin baik Pak, malah menjadi jadi. Semakin saya diam, istri saya semakin menggila Pak. Saya juga sudah mencoba memberikan perhatian dan pujian kepada istri saya setiap saat. Tapi istri saya selalu menuduh saya kalau hal yang sama juga saya lakukan kepada selingkuhan saya. Saya bingung karena ada perempuan yang sangat bebal begini. Beberapa minggu yang lalu kami konseling lagi. Saat itu kami di konseling Bapak Gembala GSKI tapi tidak ada perubahan Pak. Saya khawatir kalau istri saya benar-benar sakit kejiwaan karena masa lalunya dan latar belakang keluarga di mana almarhum bapaknya pernah selingkuh. Lalu dia anggap saya seperti bapaknya tukang selingkuh. Dia juga pernah cerita ke saya bahwa ketika dia kecil dia pernah mengalami pelecehan seksual. Apakah ini bisa menjadi penyebab dia seperti itu Pak? Saya melihat istri saya menyimpan kebencian dan kepahitan yang sangat luar biasa ketika dia menuduh saya selingkuh. Apakah ini bisa disembuhkan Pak? Saya juga mau kasih tahu Pak, istri tidak bisa menerima nasihat dan masukan sedikit pun dari orang-orang yang mencoba memberikan solusi termasuk keluarga, dari konselor, bahkan mamanya tidak dia dengar. Saya sangat bingung Pak. Istri saya merasa dia yang paling tahu dan paling pintar di muka bumi. Saya harus bagaimana? Saya merasa keluarga kami sudah diambang kehancuran. Istri saya juga pernah nanya dukun mengenai saya. Dan dukun berkata kalau saya ada selingkuhan. Wow. Bahkan orang pintar ini ngomong ke istri saya, kalau saya sudah berzina dengan selingkuhan saya selama bertahun-tahun dari tahun 2018. Dan bodohnya istri saya percaya dengan dukun itu Pak. Tuhan pasti tahu Pak. Jangankan dari tahun 18. Semenjak saya menikah dengan istri saya dari tahun 2008, saya tidak pernah berhubungan dengan wanita manapun. Dan perempuan yang dia tuduh selingkuh dengan saya sendiri tidak kenal Pak. Saya bingung Pak, istri saya minta saya jujur dan saya sudah jujur sejujur-jujurnya. Sepertinya istri saya memerlukan pelepasan. Saya melihat iblis telah merasuki hati pikiran dia. Dia dipenuhi kebencian. Apakah yang bisa membantu saya Pak? Bisa. Ya ini mesti Bu Esther ini. Ya. Kalau bisa istrinya dikonseling dan kalau mau pelepasan bawa ke GSKI Rehoboth Kelapa Gading, kita doakan, kita lepaskan. Kamu ya harus punya ekstra kesabaran ya. Kamu harus bayar mahal harganya. Ya. Kamu harus berani bayar harganya. Enggak apa-apa. Ini tidak akan berlarut-larut. Saya tidak suka mendengar kalimat ini. Keluarga saya diambang kehancuran. Tidak. Keluargamu tidak diambang kehancuran. Kamu akan bisa menyelesaikannya. Ya.
Kamu harus tetap sabar, diam seperti nasihat saya. Kalau perlu kamu datangi dukun itu, kalau perlu. Tapi Roh Kudus kehendaki jangan. Kau bilang sama istrimu, suruh dukun ini ke sini, suruh buktikan wanita mana yang pernah dengannya saya selingkuh. Tantang begitu bila perlu. Tapi tanya Roh Kudus dulu ya. Jika tidak, diam saja, kamu akan dibela Tuhan. Ya, supaya istrimu punya kepastian bahwa kamu tidak selingkuh, kau bisa bilang, mana dukunnya? Kasih tahu saya. Wanita macam apa yang dengannya aku selingkuh? Nah, tapi dengan lemah lembut. Oke, istrimu benar-benar sakit dan nasihat yang terakhir kepadamu, perlakukan dia sebagai pasien. Oke, sampai jumpa di episode yang akan datang. Tuhan memberkati.